Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asifuddin. Saya sebagai guru agama Islam di SMP Negeri Tunas Sayan. Saya akan membuat video dengan materi Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan berbarokah dan bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana punya kabar pada pagi hari ini? Baik. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita akan sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ini perlu sedikit menyampaikan. Yang pertama itu anak-anak, kebersihan sudah bersih kah? Alhamdulillah. Kemudian tempat duduk bagaimana? Alhamdulillah, semuanya sudah rapi, siap. Kalau begitu kita mulai pada pagi hari ini dengan pembacaan doa, yang mana dalam hal ini saya basarkan ke ketua kelas untuk memandu pembukaan hari ini dan juga membaca surah-surah pendek. Untuk saudara Arga dipersilahkan. Sudah belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anakku sekalian. Oke, kita dulu ya mengecek dulu kehadiran anak. Nanti kalau nggak hadir ya dibilang nggak hadir aja, biar nggak menjadi kita pikirkan. Oke, siap-siap dulu ya untuk dari semuanya ini. Yang pertama Nurasana, Nurhayati, oke, Nursalina, oke, Kurniati, oke, Rahim, Ahmad Ali, Rifki. Luar biasa hadir semua ya. Mudah-mudahan kita ini oleh Allah diberikan kesehatan. Oke, sebelum kita melanjutkan, marilah kita dulu untuk fokus meminta kepada Allah. Kita akan membaca surah-surah pendek. Kita membaca 3 ayat ya. Yang pertama itu surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Falaq, yang ketiga surah An-Nas. Bismillah. Kul Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min ghasikin wa min syarrin Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Nah, ini anak-anakku sekalian. Di sini ada beberapa yang perlu kita pahami ini ya. Sebelum kita itu lebih luas lagi ke pembahasan. Ini di sini ada Al-Qur'an. Oke, di situ ada Al-Qur'an dan juga ada hadis ya. Hadis, kemudian ada ijma. Lagi itu kemudian apalagi itu di bawahnya ada kias ya. Di bawahnya ada kias. Nah, ini anak-anak ini ya. Itu yang pertama ini kita sudah tahu ini ya. Ini ada Al-Qur'an, ada hadis ya yang kedua ini. Yang ketiga adalah ada ijma, yang keempat adalah ada kias. Dan ini semuanya anak-anak berhubungan dengan realita-realita yang telah kita lakukan sehari-hari. Oke? Membahas ya masalah Al-Quran dan semacamnya. Kita akan lanjutkan lagi untuk lebih dalam lagi. Yang dulu Al-Quran itu seperti apa, kitab Allah itu seperti apa. Nah, yang sekarang ini kita fokus ke Al-Quran dan hadis. Oke, mungkin di antara Anda ini kalau seandainya ya misalkan ada masalah ya. Ada masalah yang dialami misalkan di luar ya. Ternyata Anda itu tidak mendapatkan solusi untuk mencari kebenaran yang telah Anda itu alami. Kamu itu harus bagaimana? Agar kamu itu bisa dapat mengetahui hal itu. Silakan, ya. Silakan di sana. Ya, silakan apa di sana? Dulu sana, silakan itu apa itu? Dulu ini apa yang kamu itu sehingga ada hukum yang tidak pernah kamu itu misalkan ambil dari mana itu? Ambil dari mana? Dari Al-Quran sama hadis. Oke, berarti ini anak-anakku sekalian ini sudah paham ya. Jadi kalau seandainya nanti itu ada sesuatu misalkan yang tidak sesuai, ingin mencari itu misalkan kebenarannya ya. Kebenaran itu seperti apa? Maka sesuai dengan jawaban yang dimiliki oleh saudari kita ini, si Hasanah ya. Ternyata itu kita mengambil dalam Al-Quran. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang berikutnya. Tolong anak-anakku sekalian, bukunya, paketnya dibuka. Letakkan di depan semuanya. Buku paketnya. Ayo semuanya. Kalau sudah itu siap semuanya anak-anakku sekalian, maka tentunya saya ini akan menyuruh kepada Anda ini untuk membentuk kelompok. Ternyata ini kelompok sudah ada semua ya ini ya. Sudah ada 3 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita itu bahas ya. Coba buka itu di bab 1 dulu. Oke, anak sekalian. 1 kita bahas ini Al-Quran. Oke. Al-Quran ini termasuk kitab Allah yang paling suci ya. Sampai sekarang ini tidak pernah salah. Karena ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa ini? Yang pertama anak-anakku sekalian, ini kita dulu bahas apa sih itu Al-Quran. Nah ya, yang sering anak itu baca ya, apa sih itu Al-Quran? Al-Quran sekarang kita bahas satu persatu dulu ya. Kita nanti bahas lebih luas lagi nanti. Kita dulu ambil ini secara globalnya ini anak-anakku ya. Secara globalnya ini anak-anak, ini Al-Quran adalah, tolong dipahami ya. Al-Quran adalah firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut adalah malaikat
Jibril. Ada itu ya. Itu ada malaikat Jibril. Karena aku sekalian ini secara secara umum. Itulah suatu firman Allah atau kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Allah, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Oke. Kita lanjut ke bawah ini ya. Kemudian kita lanjut ke bawah ini. Hadis. Nah, di sini juga hadis sama Al-Qur'an ini anak-anak, ini ada hubungannya di antara keduanya. Kayak sekarang. Tadi sudah tahu ya hadis itu apa? Quran itu apa? Sekarang kita lihat dulu apa sih itu hadis. Nah, ini sudah itu ada itu ya. Coba buka di bukunya itu. Langsung cari itu hadis itu apa. Oke. Nah, hadis yang penting situ sudah ada hadis itu, nanti kita akan panjang lebar lagi. Sudah dibuka anak? Sudah, oke. Sekarang ini secara umum kita ini akan bahas masalah hadis ini. Sebelumnya sama ya, tadi itu definisi Al-Qur'an, definisi hadis. Sekarang kita adalah mendefinisi hadis. Adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ini ya, ada pula ini ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Ya, adalah suatu perbuatan, perkataan yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada ulama juga itu mengatakan adalah hadis sama dengan sunnah. Oke, paham ya? Contohnya apa yuk? Contohnya hadis apa? Sunnah kan ini. Pada pagi hari misalkan, kok banyak sekali di situ anak-anak sholat duha, tentunya karena itu sunnah. Lah ini adalah isinya dari hadis. Adalah sunnah, sesuatu yang dilakukan oleh Rasul, perbuatan Rasul, ini diterapkan di sini. Ini namanya sunnah. Semuanya itu yang bersumber dari Rasul itu sunnah. Oke. Lanjut ya ke bawahnya. Ini biar lebih luas, kita nanti ambil dua aja. Oke. Yang kedua di sini anak-anak ada ijma. Kalau sudah ada Al-Qur'an, tentunya ada hadis, tentunya ada ijma. Apa ini ijma? Coba baca anak. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ayo. Lihat kah? Yuk anak, baca itu. Ijma adalah, yuk. Hukum syara. Berarti ini sudah ada hubungannya dengan hadis. Cuman ini adalah disalurkan dari Rasul, karena Rasul itu sudah meninggal, maka itu disalurkan kepada para sahabat itu ya. Kemudian, contoh apa yuk? Contohnya apa? Begini. Syara itu adalah suatu perbuatan yang nampak, itu ya. Yang kelihatan itu nama syara. Ya. Suatu perbuatan yang nampak itu nama syara. Contoh ini. Kita Allah Akbar, itu kita nampak, berarti itu syara. Atau lagi apa itu syara itu? Kalau orang mencuri ya, kalau orang mencuri hukumnya haram. Mencuri apa? Misalkan ini, ini nampak ini, nyata ini adalah syara. Atau ini juga ini. Kalau di sekolah itu anak-anak tentunya membutuhkan guru dan semua fasilitas. Apa itu? Ini ada ini. Nah, ini namanya syara. Itu ya. Beda dengan thariqah, beda ya. Oke, paham? Kita lanjut lagi yang ke bawahnya. Ini selain itu Al-Qur'an, hadis sama ijma, ada lagi itu yang lebih mumpuni lagi. Dan ini perlu pemikiran yang luas anak-anak. Adalah kias yang
setelah ini kias ya. Apa itu kias adalah? Yuk baca. Tidak berdasarkan memiliki masalah lain yang sudah ada hukumnya berdasarkan permasalahan Ilat yang contoh apa ya ini ya? Adalah suatu bentuk analogi atau perumpamaan dalam ilmu hukum Islam yang menyamakan suatu masalah yang tidak memiliki dasar hukum dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya berdasarkan permasalahan apa itu? Contohnya seperti Homer. Nah, itu kan kenapa di sini kok maju pada kias? Karena dia itu tidak nampak dan dia itu akan menimbulkan suatu akibat yang luar biasa, bisa mabuk, membunuh orang, bisa berzina dan semacamnya. Itu ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu ini Al-Qur'an hadis. Silakan anak itu baca. Nah. mana Al-Quran adalah dan hadis berfungsi sebagai penjelas, perinci dan pengungkap Al-Quran serta sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat petunjuk dan universal, sementara hadis berisi dan perbuatan serta kebahagiaan Nabi Muhammad yang memberikan bimbingan dan Oke, ini ya. Sekarang ini kita bahas hadis ya. Adalah sumber ajaran Islam yang utama dan tidak terpisahkan, di mana Al-Qur'an adalah sumber primer dan hadis berfungsi sebagai penjelas perinci dan pelengkap Al-Qur'an serta sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Berisi firman Allah Ta'ala yang bersifat petunjuk umum dan moral universal, seperti hadis berisi sanda dan perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang memberikan rincian dan tuntunan lebih lanjut untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dan kehidupan sehari-hari. Namun kita ini lebih lanjut baiknya kita. Oke, indahlah. Jadi ini ya, sudah tahu Al-Quran ini apa? Ini apa? Ini semuanya adalah suatu pembahasan ini di antara keduanya. Hadis sama Al-Quran itu ada hubungannya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, Al-Quran ini. Nah, ini banyak ini ya. Al-Quran. Oke. Sekarang ini tadi ya, yang tadi ini adalah Al-Quran hadis. Sekarang kita bahas tentang Al-Quran ini apa. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Al-Quran itu apa? Sekarang kita akan membaca lagi lebih panjang lagi ini tentang pembahasan Al-Quran. Oke, sekarang coba baca saudara Ali, maju depan di sini, Ali. Depan diri, baca dulu, depan di. Baca aja Ali ini. Baca aja, anak kelihatan situ kah? Oke, baca aja. Oke. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan secara beratur, dengan cara berangsur-angsur hingga pada akhirnya secara keseluruhan. Pernahkah Kita bisa desus malam Lailatul pada yang mana malam tersebut turutnya bukan pada bulan yang kita ketahui. Bahkan bulan itu suatu bulan yang sangat dambakan dibedakan oleh umat Islam. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Dalam kalam Allah dijelaskan bahwa bulan itu bulan yang sangat suci dan barokah. Allah berfirman dalam kitab pada surat Al-Baqarah
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Oke, anak sekalian, ini adalah suatu penjabaran Al-Quran. Sekarang ini kita sedikit, yaitu coba Anda itu lihat itu masalah Al-Samsiyah, Al-Qamariyah. Al-Samsiyah, Al-Qamariyah, buka situ, buka. Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah mana? Oke, silakan itu. Oke. Ini ya sudah. Ini masih dalam kategori Al-Quran ini, ya. Di situ, nah, di situ adalah Al-Samsiyah, ada Al-Qamariyah di situ. Di sini, mengapa di sini kok saya ambil itu di Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah? Karena di sini itu Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah itu sangat erat sekali hubungannya dengan Al-Quran. Oke, sekarang kita dulu apa yang dimaksud dengan As-Samsiyah. Oke, Samsiyah begini. Ini ya, tadi sudah kita bahas Al-Quran ini, kita akan padukan dengan As-Samsiyah Al-Qamariyah. Adalah suatu al yang mana al itu adalah yang bertemu dengan yang 15 dan cara bacanya itu adalah dipantulkan atau diterangkan. Ini ya itu ya. Paham? Contohnya banyak ya? Banyak. Oke. Jadi ini sudah kita bahas ini masalah dan macam-macamnya turun pada kapan itu Al-Quran dan kapan itu turunnya secara bagaimana itu ya. Oke, anakku sekalian, kita akan masuk yang kedua. Oke, di sini ya, dalam turunnya Al-Quran ini ada 3 fase. Ya, ada 3 fase, cuman di sini saya sebutkan 2 saja. Ada 3 fase. Yang pertama itu ini turunnya dari langit, dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, kemudian dari langit bumi Al-Izzah sampai ke Rasulullah itu. Oke. Itu bermacam-macam cara aneka ragam yang telah disampaikan itu macam-macam di situ ya. Oke, lanjut kita akan bahas ini. Lanjut pada selanjutnya adalah kitab fungsi hadis. Oke, silakan Anda itu buka itu. Ada fungsi hadis. Nah, kalian ada di sana fungsi hadis. Coba cari itu. Ada fungsi hadis itu. Fungsi hadis itu di situ ya sudah ada bermacam-macam di situ fungsinya. Cuman kita ini sedikit kita bahas ya. Coba bacakan si Arga ini. Yang pertama itu apa fungsinya? Nah, ya silakan agak nyaring ya. Silakan. Bayan al-taqdir disebut juga dengan bayan al-taqid dan bayan al-hisab. Bayan al-taqdir adalah menetapkan dan berbuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Biasanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu ya bayan, berarti ada 3 ini. Satu adalah ini posisi Al-Quran itu yang pertama adalah bayan, tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perinci atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum, global, mutlak, tidak mempunyai batasan dan umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perinci tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang mutlak dan memberikan teknis penghususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Maka yang kedua apa? Coba ini. Yang kedua bacakan ini. Yang kedua. Oke, silakan. Iya, baca. Bayan at-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat mujmal, umum, global, tidak memiliki batasan
fungsiha. Hadis ini adalah memberikan perincian tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Oke, adalah bayang hasil adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat mujmal, umum, global, mutlak, tidak mempunyai batasan dan umum sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perinci tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan tahsih atau penghususan terhadap ayat-ayat. Kemudian yang ketiga, coba di kelompok yang ketiga ini, coba bacakan itu. Yang ketiga ini adalah namanya adalah fungsi nanti ya. Silakan bacakan itu yang ketiga. Nah, silakan yang ketiga itu ada. Bayan al-Tashri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah, oke. Oke, lanjut lagi. Mungkin ada lagi yang bisa menjelaskan ini. Yang keempat ini ialah bayan an-nasih. Secara bahasa berarti itbal, membatalkan, ijazah menghilangkan, takwin memindahkan, dan takwin mengubah, bayan naskah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan itu. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Paham ya anak ya? Paham? Jadi kalau paham, kita ini sudah ada kelompok masing-masing, maka tentunya itu ada namanya sharing ya. Sharing. Nah, tugas ya sharing di antar semua kelompok ini. Kelompok satu aja ya. Kelompok satu orang aja, dan silakan itu bisa berbalik ini. Cari tempat itu gabung sama yang lain. Ini LKPD-nya. Coba itu gabung lagi yang lain itu, yang lain silakan. Nah, gabung. Boleh itu motor arah begini, motor balik juga boleh. Oke. Boleh itu motor arah gabung ya, gabung mana silakan ke depan itu, nggak di sini ya. Oke, itu ya seperti biasa ya, motor arah. Oke, nah, oke. Atau perlu dua ini aja ya. Oke. Sini maju. Gabung motor boleh, motor gabung. Yang penting gabung ya sama kelompoknya dulu. Oke. Ini butuh berapa lembar ini anak? Satu aja ya. Boleh 2, 3. Diisi itu ya, itu LKPD-nya syarat untuk diisi dengan baik-baik. Tuh di sini ya, jawabannya di sini. Yang penting siapkan buku dulu. Kurang itunya kah? Kata folionya kah? Sudah, sekarang tambahkan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Dwi Atika dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Nomor 1. Bagaimana proses turunnya Al-Quran ke bumi? Jelaskan. Oke. Proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Pertama, turunnya secara lengkap dari Allah ke laut mahfuz, tempat yang terjaga. Kedua, turun dari laut mahfuz ke bal al-izah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan 3, turunan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama periode 23 tahun yaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan hadis? Jelaskan. Pengertian hadis menurut para ulama adalah ada 2 langkah. Yang pertama, secara bahasa, dan kedua secara istilah. Marilah kita bahas satu persatu, diawali dengan secara bahasa. Ialah suatu yang baru. Berita, perkataan atau percakapan. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang dinistakan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, maupun sifat, keadaan jasmani atau akhlak beliau. Nomor 3. Apakah perbedaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Sebutkan hurufnya masing-masing. Perbedaan ulama alif lam syariah dan qamariyah adalah pada cara membaca lam dan huruf yang mengikutinya. Alif yang qamariyah dibaca jelas izhar ketika bertemu huruf qamariyah, dan alif lam memiliki tanda sukun. Sebaliknya, alif lam syamsiah tidak dibaca, diikhamkan. Huruf syamsiah berikutnya dan huruf setelah alif lam tersebut bertanda tasydid. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah adalah hukum bacaan dalam ilmu tasydid Al-Quran yang terjadi ketika alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiah.
didikhomakan ke dalam huruf syamsiah tersebut sehingga lam tidak dibaca dan huruf syamsiah yang mengikutinya diberi tanda tasjid. Hukum ini disebut juga dengan idgham syamsiah yang berarti meleburkan lam ke huruf berikutnya seperti matahari yang menyilaukan dan membuat bintang. Lam tidak terlihat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Dari kelompok 3 ingin membacakan kesimpulan dari pembahasan hari ini. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang saling melengkapi dan pembelajaran keduanya bertujuan agar peserta didik dapat memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman yang seimbang. Proses belajar ini membentuk generasi yang mencintai Al-Quran dan Hadis, mampu membaca dengan benar dan menjadikan keduanya sebagai aspek kehidupan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih telah kita bahas tadi pembahasan ini masalah Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang dicintai oleh Al-Quran dan Al Quran, sehingga kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Dalam hal ini saya persilakan ke Nur Hasanah untuk membimbing untuk berdoa pada hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, jaga kesehatan ya. Semangat.